Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol di hari Minggu pagi yang mudah-mudahan cerah di tempat kalian. Ya, semoga cerah. Yes. Di sini sih. Ya cerah aja Ini sih. bukan hari Minggu. Ini bukan hari Minggu. Gitu. Oke, toko satu lagi. Dan kali ini adalah Urutoraman Kosumosu. Kosmos. Yes. Kita nyekip grid dulu ya, nanti dulu ya. Apa? Grid. Oh, Grid, Power. Nanti dulu. Terus ada Ultraman USA. Kita Kosmos kartun dulu. juga. Yes. Kita Kosmos dulu. Aku nggak ngerti Ultraman USA, aku baru ngerti. Oke, ada tiga Aku nggak Ultraman-nya. ngerti. Kita Nggak, juga yang kartun tuh loh. Iya. Yang Grid sama Power sih aku ngerti. Iya, tapi kan ada satu lagi Ultraman USA itu isinya 3. Jadi langsung ada 3. Anjay. Ada Oke, 3. menarik nanti. Gitu. Movie kok ini. Aku harus nonton dulu tapi nanti. Movie. Oke. Terus kita juga nyekip dulu Ultraman Neos. Ya, Neos yang kita skip dulu. Sebelum Cosmos. Karena kita urut deh dari gaya Kosmos. Yes. Neos tuh gak tayang di Indonesia. Tayang TPI. Masa? Tayang. Serius? Tayang. Aku nontonnya di TPI kok. Gitu. Apa Dimensi aku lupa. Aku lupa intinya kayak gitu. Tapi 13 episodenya tayang di Indonesia. Baiklah, Kosmos. Ya. Kosmos ini aku awalnya nggak suka. Oke, betul. Bisa dimengerti karena Tidak berantem. nggak gelut. Ya, Tidak berantem. Betul. Ultraman yang pecin Aku teman. Musashi. Musashi ya. Haruno Musashi. Haruno Musashi. Haruno Musashi. Oh, dia tuh udah baby face. Ya, udah tua loh itu. Pas dia main Masa? itu. Iya, main itu tuh tidak sebagai anak muda. Coba aja dicek nanti usianya. Oke, Artinya nggak semudah itulah gitu. ini dibandingannya ya, dibanding pada Sandaigo. Betul. Anu, Mungkin ya. Aku bisa aja salah. Tapi dia kelihatan belasan sih. Masih muda banget kelihatannya gitu. Udah. Nggak, jujur ya, jujur. Tidak ada yang menarik dari Kosmos sebelum aku dewasa. Iya mungkin ya, bisa jadi. Ya. Pesawatnya nggak menarik. Betul, bentuknya kayak bulat gitu. Iya anjir kan. Betul. Pasukannya juga tidak berusaha Pasukannya memberondong tidak dengan senjata gitu, enggak. Habis itu itunya juga nggak menarik apa kostumnya juga nggak menarik. Biru. Sebetulnya kan ini Ultraman Pokemon ya. Kok oh iya. Gitu. Biru muda kan. Betul. Jadi tapi ini pinter setelah mana ya? Setelah aku nonton ulang ketika dewasa ya. Aku nonton ulang tahun berapa ya? Aku kuliah sih. Pokoknya aku lupa ini tayang di kalau tayang di TV mah aku juga lupa. Aku nonton di TV. Iya. Kalau nggak salah masih. Pokoknya Minggu pagi kok. Iya, kalau nggak SD SMP, aku lupa lah. Iya, berarti kan pas aku nonton ini, aku udah dapet Riz, kenapa dia begini. Iya, gitu aku belum loh. dapet. Menarik. Karena habis gaya kan. Gaya itu kan keren banget lah. Betul, menariknya adalah Agul tuh biru tapi berantem banget. Bedanya gini, aku nemu tadi. Ya. Bedanya gini. Birunya beda sih. Nah, Birunya Agul beda. tuh biru. Dia tuh biru apa ya istilahnya? Biru tua. Tua, gelap. Biru tua. gelap. Jadi masih ada kesan dominannya. Kalau Cosmos Kesan- ini nanti kayak Hikari. Bener, biru Hikari. muda. Hikari kan juga apa namanya? Apa istilahnya? Saintis juga kan Betul. Hikari. Nah, kesan biru muda itu membuat kita merasa peaceful. Betul. Merasa peaceful, makanya nonton Cosmos itu harus dengan mindset tidak berantem, tidak gebuki monster. Betul. Itulah yang membuat Cosmos sendiri secara serial dan 3 filmnya sukses. Iya. Sukses. Dan ini Ultraman Justice itu keren banget. ini terkonsep dengan sangat baik. Kita sebelum nonton episode 1 serial TV, kita tuh disuguhi film layar lebar The First Contact di mana Haruno Musashi masih kecil. Impiannya dia adalah menjadi pasukan pelindung bumi. Disitulah pertemuan pertama dengan Cosmos, dan Cosmos sudah langsung ngeluarin 2 mode, 2 form, yaitu Luna dan Corona. Langsung di situ ngelawan alien Baltan. Berarti penyebar penyakit ya? Iya, dari situ Corona Covid itu sebenarnya. Jadi pada saat kita nonton episode 1, Musashinya udah Musashi yang dewasa, dan ini tuh sambungan direct sequel. Jadi serialnya tuh sequel ditutup dengan movie kedua dan diakhiri dengan movie ketiga. Oh, konsepnya asik banget. Iya itu. Asik banget konsepnya. Kita boleh berdebat ya, Final Odyssey itu tambahan. Iya, betul. Tanpa itu pun sebenarnya udah. Tapi Cosmos beda. Cosmos beda. Movie-nya itu beneran integral dengan kisahnya, apalagi Daina tidak nyambung sama sekali. Anunya. Nah, itu yang membuat ketika udah lebih dewasa melihat Cosmos tuh memang kadang-kadang tuh menyelesaikan masalah itu bisa dengan dialog. Dan itu cocok
buat tontonan anak-anak. Iya, iya. Setelah buatku belum ada tontonan tokusatsu. Tolong nanti dikoreksi kalau salah. Yang seperti Cosmos zaman sekarang. Artinya pada saat di Jepang tayang Ultraman Cosmos, dengan lebih mudah guru-guru sekolah dasar, menengah dan atas itu bisa bilang selesaikan dengan cara baik-baik. Iya. Kalau ada masalah, nggak perlu berantem. Nggak perlu berantem. Berantem kadang-kadang perlu karena ingat Cosmos juga. Kalau emang kondisinya mendesak, ya udah berubah jadi corona. Musashi kan ada waktu ketika Musashi itu belajar kalau nggak salah judo atau jujutsu ya. Iya. Untuk ya. agar dia, karena dia memang bukan orang yang jago berantem gitu. Agar dia bisa ngalahin dalam tanda kutip monsternya ini gitu. Ya, dan mungkin dimulai secara spesifik dari Cosmos, Ultraman tuh jadi punya gerakan yang sangat distinct nanti-nantinya. Iya. Gaya sama Agul itu kan sama tuh, kurang lebih sama. Dari 3 sama, Mas? Ya, dari 3 sama, tapi... Enggak. Lebih tepatnya gini, dari Ultraman semua, yang distinct itu cuma Leo. Ya, karena bela dirinya banget kan. Tapi yang lain tuh ya udah betul. gelut aja. Nah, dengan Luna itu kan gerakannya tangannya membuka gini, teman-teman. Karena dia ngeluarin jurusnya untuk ngilangin chaos header itu tuh pakai gini, nari lah. Dia lebih ke deflect. Kalau bela diri benerannya Aikido gitu ya. Ya ada tai chi-nya jelas, tapi Aikido artinya memanfaatkan serangan lawan gitu. Makanya ketika dia butuh berantem, dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang basisnya Aikido. Betul. Dia butuh latihan judo dulu. Betul. Itu kalau main di Ultraman Fighting Evolution-nya PS2, asik banget pakai. Susah tapi asik pakai Luna. Nah, pada saat berubah jadi Corona, tangannya mengepal gitu, jadi nggak lagi buka. Jadi semuanya tuh pakai hajaran gitu. Jadi asik sih. Dan asik, Cosmos tuh. Dan Riz, gila. Kita tuh Luna, Corona tuh dari movie pertama sebelum serial, terus sampai episode 20-an nanti ada wujud baru Eclipse. Dan itu dipakai sampai tamat. Tamatnya pakai Luna, episode terakhirnya pakai Luna. Tapi kan aneh sih itu. Aneh kan? Tapi make sense karena harus nyadarin. Karena harus membersihkan chaos header. Nah, cuman kita tuh ngerasa bahwa wujud itu, power itu bukan lagi hal-hal yang ditunggu-tunggu, karena power itu sejatinya menyesuaikan apa yang dilawan. Karena itu konsep itu kan kemudian dipakai kan untuk tokusatsu lainnya. Walaupun gitu. secara konsep sebenarnya dari 3 Daina Jigaya juga gitu, betul. Dia nggak keluar, dia ke dalam. Oh, aku butuh agil, gitu. Aku butuh agility itu. Atau power gitu. Dan itu mohon maaf gimmick. Kecuali final form-nya, semuanya gimmick. Iya. Tapi Cosmos tuh nggak, baik Luna, baik Corona, bahkan sampai Eclipse. Adaptif. Bener. Jadi kalau musuhnya memang nggak bisa karena kan tujuannya bukan bantai ya. Nanti kalau nggak salah ada episode di mana habis dihajar sama Corona, terus keadaannya udah lebih tenang, dia berubah jadi Luna lagi untuk karena monster-monsternya tuh ditaruh di penangkaran kan. Iya, ada penangkaran. Ada pulau tersendiri gitu. Itu kan secara konsep sangat makanya aku baru bisa memahami maksud Cosmos itu ketika udah lebih dewasa. Iya, betul, karena dari kecil aku dicuci otak kalau Ultraman itu ya bantai monster. Iya, betul. Nah, Cosmos ini adalah apa ya? Tapi mungkin karena itulah tidak diulangi ya. Aku nggak ngerti apakah demand-nya kemudian kita nggak pengen ini, kita mah ini diceramai nonton Cosmos, bukan escapism tapi diceramai. Bahkan para anggota pelindung buminya juga jangan. Nah, kaptennya Cosmos, komandan siapa itu adalah Red Falcon dari Life Man. Itu dia. Entah aku lupa namanya sih. Iya, aku lupa namanya. Sejujurnya aku lupa nama-nama apa pasukannya karena buatku yang paling berkesan tuh Musashi. Iya, iyalah. Iya. Agak berbeda sama tiga predesornya yang masing-masing ada minimal kan kalau 3 kan minimal ada 3 orang yang aku ingat. Betul. Daina lebih banyak lagi Daina karena penting semua tuh. Gaya, apalagi Gaya. Ya. Semuanya keren-keren. Menarik, personelnya Gaya tuh menarik. Tapi enggak, Cosmos ini mohon maaf buatku Musashi centric. Dan Gaya sih bisa juga, tapi tidak seintens Musashi ngobrol sama Cosmos, Riz. Iya. Maksudnya antara orang sama Ultraman itu ngobrol yang nantinya si siapa namanya Cosmos tuh bilang udah selesai tugasku, kita udah nggak bisa bareng lagi. Nah, kemudian ketemu lagi di movie kedua Blue Planet kalau nggak salah
judulnya gitu. Nah di sana. Nah tapi sayangnya sebelum atau mendekati tamat atau setelah tamat ya, aku lupa pastinya, itu Haruna Musashi aktornya di kehidupan nyata kan kena kontroversi. Aku nggak ingat, aku nggak tahu sama sekali itu. Karena menghajar berantem, tapi dia kalau nggak salah ngehajar anak di bawah umur atau apa gitu. Itu tuh sampai masuk berita gede banget. Nah ini kan kontradiktif sama sama karakternya dia, makanya gede banget pada saat itu kejadiannya di Jepang itu bener-bener kayak. Itu menjelaskan kenapa kok aktornya jarang keluar. Iya sih. Sampai kemudian aku baru inget lagi dia keluar tuh di Saga. Dia keluar lagi di Saga. Iya. Itu jadi. Itu nggak tahu sih. Ada. Jadi orang tuh kayak, yang benar Haruna Musashi mukulin orang gitu. Padahal kan dia ikon ya, ikon kebaikan. Gitu kan. Ambasador di Ultraman tidak ada yang lebih peaceful daripada Cosmos. Orang berantem di Ultra Galaxy Fight aja yang lain begini dia begini. Tapi mas, tidak ada mungkin satu-satunya Ultraman yang lebih serem dibanding Noah itu adalah Legend. Oh iya. Yang mana itu adalah gabungan itu Justice dan. Itu tingkatannya emang udah. Iya kan, maksud gue ini bahwa orang cinta damai itu memang kalau marah serem. Tidak ada yang lebih serem dibanding Noah selain Legend. Legend itu gabungan dari Justice dan sama Cosmos. Gitu. Justice sendiri kan juga sebenarnya dia nggak yang serem-serem banget. Enggak. Tapi dia kan udah Justice itu Robocop aja, dia cuman Algojo gitu. Tapi namanya menarik Justice gitu. Nah, setelah tamat selesai terus di film kedua Blue Planet, Cosmos Haruna tidak lagi punya alat perubah wujud lagi, nggak tahu namanya apa aku nih, tapi kayak beta kapsul gitu, tapi batu yang ada di ujung tongkatnya ini kemudian dijadiin kalung sama si Musashi. Nah, berubahnya mereka terkoneksi lagi. Nah, pada saat itu Cosmos kalau nggak salah udah berantem di luar angkasa pakai pas film ketiga atau film kedua ya, Cosmos tuh punya mode namanya Corona Space Mode. Warnanya perak sama ungu. Garisnya tuh ungu. Nah, itu untuk berantem di luar angkasa, maksudnya Corona Space Mode, di mana nanti film ketiga yang sama Justice dia punya mode terakhirnya Future Mode. Iya, Future Mode. Itu yang Justice juga wujudnya berbeda kan antara film kedua sama film ketiga gitu. Jadi ya asiknya sih di situ. Asiknya di situ. Senang sih aku ngelihat ketika nonton di masa kecil dan ketika nonton lagi di usia lebih dewasa yang udah bisa sebagaimana Gundam ya. Dulu nonton ketika masa kecil udah dador, ketika dewasa jadi tahu maksudnya segelap ini. Itu cuman Cosmos bukan gelap tapi se-meaningful itu gitu. Ultraman bisa sedalam itu gitu. Aku sendiri kalau seumpamanya ada Ultraman baru yang seperti Cosmos, aku welcome. Sayangnya Ultraman Next Generation kesukaannya Baga. Itu dia. Oke sih, apalagi ya soal dari Ultraman Cosmos? Nggak ada sih aku. Aku tuh suka desain Ultraman yang asimetris. Makanya Corona tuh aku seneng banget. Karena kan dia kayak Naruto, kayak lingkaran kan. Aku seneng banget semua yang asimetris. Aku seneng. Aku nggak suka Corona tuh. Aku seneng. Eclipse kan simetris. Sejujurnya aku tidak ada yang suka desainnya dari Cosmos tuh. Iya. Selain mungkin aku nggak gitu cocok sama Ultraman biru ya. Iya, bisa jadi sih. Mungkin itu ya. Aku lebih suka Ultraman merah sih. Iya. Karena ya trademarknya Ultraman itu ya merah. Memang merah gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk obrolan di Minggu pagi ini. Tokusatsu kali ini kita sudahi di Cosmos. Kita ketemu lagi di entah Tokusatsu apa lagi. Neos ya. Iya, mungkin tapi 1 bulan lagi. Kita selang-seling sama yang lain lah gitu. Thank you teman-teman. Thank you. Bye.